Nyeri lutut. Nyeri lutut itu kalau di, rumah sakit atau di poli, rawat jalan, itu adalah penyebab kedua terbanyak pasien yang dikeluhkan oleh pasien, setelah, nyeri punggung bawah, itu ada nomor satu dan kemudian yang kedua adalah nyeri lutut. Lalu apa sih sebetulnya nyeri lutut itu dan apa penyebabnya? Karena tidak semua nyeri lutut itu adalah, osteoartritis, ya. Dan ini nyeri lutut itu sangat dipengaruhi oleh usia. Jadi penyebab nyeri lutut di usia muda itu akan berbeda dengan di usia pertengahan atau di usia, lanjut, itu sangat berbeda penyebabnya. Kemudian ada tidaknya riwayat trauma, pada lutut. Kemudian di manakah lokasi nyeri lututnya, itu, akan sangat menentukan, apa diagnosis dari nyeri lutut. Apakah itu di, depan, kemudian di samping, di belakang, itu, eee, akan berbeda penyebabnya. Nah, ini seperti yang kita lihat di sini ya, Bapak dan Ibu sekalian, penyebab umum dari nyeri lutut berdasarkan usia, yang terbanyak untuk older adults itu adalah osteoartritis. Kalau boleh tahu nih Pak Fajar, audiens kita ini kebanyakan di usia berapa ya Pak? Yang daftar hari ini, yang hadir hari ini? Halo, Pak Fajar? Atau mungkin Pak Chandra kali? Mungkin ya? Bisa memberikan Iya, informasi Pak? kalau yang dari saya lihat berdasarkan data untuk peserta yang ikut di sini rata-rata usia di atas usia 40 tahun. Di atas 40 ya? Ya dok, bagaimana? Ya. Iya, tadi saya, bertanya pada Pak Chandra, Pak, untuk audiens kita hari ini nih, kebanyakan di usia berapa? Coba ya. Boleh dong dibantu Bapak Ibu ya. Di sini diketikkan usianya berapa sih? Nggak Iya apa-apa dok. ya. Biar kita tahu ya dok ya. Bapak Ibu sini ada, boleh dibantu ketikkan Ada yang, usia muda 63, kah? 24, Oh, 24. Oh, ada juga ya yang, 61, ya ya berarti masih masih tergolong 54 usia dok. Oh, pertengahan, 45. campur berarti ya, Ya, betul. audiens kita hari ini ya. Oke, karena kita, hari ini memang temanya adalah membahas tentang osteoartritis, jadi kita akan membahas tentang osteoartritis. Mungkin nanti, kapan-kapan bisa dibuat lagi ya, Pak, Ya, boleh dok, dengan senang webinar hati. untuk nyeri lutut yang memang, banyak terjadinya di usia muda. Oke, saya lanjut ya. Ya, Nah, osteoartritis. Osteoartritis itu yang kita tahu adalah kebanyakan di lutut. Ya memang dia memang paling besar terjadinya di lutut. Tapi ternyata tidak hanya terjadi di lutut. Jadi bisa juga terjadi di tangan, kemudian di panggul atau di tempat lain. Nah, tapi tetap yang paling besar terjadinya osteoartritis itu adalah di lutut. Mengenai osteoartritis sendiri, mungkin Ibu dan Bapak sekalian, ingin tahu ya, apa sih sebetulnya osteoartritis itu? Ya, nanti akan kita bahas satu persatu ya, Bu, ya. Kemudian apakah saya bisa terkena, kemudian faktor risiko apa saja yang bisa menyebabkan osteoartritis, apakah dapat disembuhkan, kemudian apa yang harus saya lakukan bila saya terkena osteoartritis. Nah, ini, osteoartritis sendiri itu dikatakan bahwa adalah suatu penyakit yang disebabkan karena kerusakan tulang rawan. Jadi secara sekilas, Bu, ya, Bapak, ini adalah gambar, lutut kita, di mana terdiri dari tulang, tulang paha atas ya, Pak, ya, kemudian yang di bawah itu ada 2 dan ini adalah sendinya, di mana ini adalah tulang keras dan ini adalah tulang rawan. Nah, pada osteoartritis terjadi kerusakan di tulang rawan, ya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat bahwa di sini tulang rawan itu bagus, mulus gitu ya, Bu, ya. Nah, untuk yang di sini karena terjadi peradangan, kemudian kerusakan di tulang rawan atau kita menyebutnya sebagai kartilago dan kemudian terjadi pengapuran atau spur di bagian tulang-tulang yang tulang keras ini, sehingga menyebabkan permukaan dari sendi lutut itu tidak lagi mulus.
Nah, kita supaya ada gambaran lebih jelas bagaimana lutut kita itu bergerak pada saat kita berjalan, menekuk. Nah, kita sebentar kita nonton dulu ya, Bu, ya, Bapak. Apakah terlihat ya, Pak Fajar? Videonya, Dok, ya? Belum, Dok? Ya, belum ya? Belum. Mungkin di-share, ini stop share dulu, Dok, Mau stop PPT-nya, share dulu ya, baru share PPT-nya. video gitu. Kalau ini sudah, Pak? Ya, Suaranya udah. off ya? Iya, suaranya memang off. Oh, oke, baik. Ada ya, terlihat ya? Ya. Jadi ini adalah sendi lutut kita pada saat bergerak. Ini adalah tulang patella atau tempurung yang kecil ini. Dan kemudian ini adalah bantalan, bantalan sendi. Nah, ini adalah tulang rawan atau kartilago yang tadi saya sebutkan. Nah, pada saat lutut kita bergerak, entah itu pada saat berjalan atau menekuk, maka inilah yang terjadi. Dia akan selalu bergesekan dengan patella dan kemudian tulang yang ada di bawahnya. Nah, ini keadaan yang terjadi apabila terjadi osteoartritis, yaitu tulang rawannya mulai terdapat kerusakan sehingga permukaannya menjadi kasar, sehingga pada saat dia bergerak itu akan terjadi pergesekan yang tidak seharusnya, sehingga akan menimbulkan peradangan di sendi tersebut, juga tulang-tulangnya dan kemudian otot-otot di sekitarnya. Baik, kita kembali ke PowerPoint ya Pak ya, Ibu. Ya, sudah terlihat? Sudah, Dok. Sudah. Mungkin agak ada sedikit gambaran ya Pak ya, bagaimana lutut kita bekerja sangat keras pada saat kita gunakan dan apa yang terjadi pada saat terjadi kerusakan kartilago. Nah, kalau kita lihat dari gambaran ronsennya, biasanya kan kalau ada keluhan nyeri lutut itu pasti dokternya akan meminta gambaran ronsen untuk melihat keadaan dari tulang dan sendi lutut kita. Nah, ini adalah gambaran lutut yang normal. Kita bisa lihat permukaannya itu mulus ya. Kemudian sela sendi ini cukup lebar. Sedangkan ini yang terjadi pada keadaan osteoartritis, di mana terdapat gambaran putih yang lebih dibanding yang lain, ini adalah kerusakan tulang yang terjadi. Dan sela sendi lututnya ini pun menyempit, sehingga tentu saja ini akan mengganggu pergerakan lutut yang normal. Jadi keluhannya nanti akan timbul sulit ditekuk lututnya, nggak seperti normal biasanya, kemudian nyeri pada saat ditekuk, kaku. Nah, ini. Jadi apa sih tanda-tanda bahwa kita itu terkena atau pasien yang terkena osteoartritis? Yaitu adalah nyeri lutut, biasanya terjadi di usia yang lebih dari 50 tahun, bisa juga lebih muda, tapi memang kebanyakan terjadi di atas usia 50 tahun. Kemudian kaku, kaku sendi pagi hari, biasanya kurang dari 30 menit. Jadi pada saat bangun tidur itu susah sekali bergerak. Kaku, perlu gerak-gerak dulu di atas tempat tidur, baru kita bisa mulai berdiri dan berjalan. Kemudian sering berbunyi, kretek-kretek gitu kalau pasien bilangnya. Kemudian ada nyeri tekan, kemudian tulang lututnya terlihat seperti membesar. Kemudian terkadang teraba hangat. Tapi kalau untuk osteoartritis itu biasanya lebih banyak tidak teraba hangat. Lalu faktor risiko apa saja sih yang bisa menyebabkan terjadinya osteoartritis? Tadi ya seperti yang saya sebutkan, usia di atas 50 tahun, kemudian wanita itu terjadi memiliki risiko lebih besar dibanding laki-laki untuk terjadinya osteoartritis. Kemudian orang yang gemuk atau overweight, kemudian ada riwayat trauma atau kecelakaan yang mengenai sendi lututnya,
Kemudian adanya kelainan alignment atau kelurusan dari sendi lutut. Kemudian selanjutnya, apakah osteoartritis ini bisa disembuhkan? Nah, pengobatan yang ditujukan saat ini adalah tujuannya untuk memperlambat kerusakan dari kartilago. Sehingga ini akan menyebabkan pengurangan nyeri. Tujuan akhirnya adalah agar pasien ini tetap aktif. Kenapa harus tetap aktif? Nanti kita lihat di belakang ya. Nah, ini secara garis besar untuk penanganan osteoartritis lutut. Kita bagi menjadi non-farmakologis dan farmakologis. Farmakologis itu adalah dengan obat-obatan, kemudian dengan injeksi, kemudian non-farmakologis itu dengan latihan yang diberikan, kemudian pengurangan berat badan, kemudian untuk osteoartritis ini juga tadi saya sudah sebutkan faktor resiko. Nah, faktor resiko sendiri kita harus modifikasi. Faktor resiko apa yang bisa kita ubah dan faktor resiko apa yang tidak bisa kita ubah. Untuk faktor resiko yang bisa dirubah adalah penyakit metabolik karena nyeri lutut bisa juga disebabkan karena adanya gout atau asam urat. Sehingga tentu saja kita harus memanage asam urat supaya tidak boleh tinggi. Kemudian obesity, tentu saja ini juga harus kita manage supaya berkurang berat badannya. Lalu faktor resiko apa yang tidak bisa dirubah? Adalah usia, kemudian gender, dan genetik. Itu yang tidak bisa kita ubah. Nah, kenapa harus tetap aktif? Nah, inilah yang terjadi. Ini kita menyebutnya sebagai apa ya, lingkaran setan mungkin ya Pak Fajar ya. Dan lingkaran ini nih harus ada yang diputuskan, harus ada yang di-stop. Ini kita mulai dari sini ya, terjadinya kerusakan tulang rawan. Ini akan menimbulkan nyeri. Nyeri akan menyebabkan penderita itu lebih banyak istirahat, tidak melakukan aktivitas. Lalu apa yang terjadi kalau misalnya lebih banyak istirahat, tidak melakukan aktivitas? Tentu saja kekuatan otot akan berkurang. Kekuatan otot lutut akan berkurang, menyebabkan lutut menjadi tidak stabil. Sehingga tidak stabil ini akan menyebabkan kerusakan tulang rawan lebih lanjut, kembali lagi menyebabkan nyeri, dan seterusnya. Nah, kalau tidak stabil, apa yang akan terjadi? Nih, ini adalah kesegarisan lutut yang normal ya, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang kita sebut sebagai lutut yang berbentuk O atau varus, dan ini yang berbentuk X atau valgus. Kita sering jumpai penderita osteoartritis lutut ini kalau tidak dia bentuknya O akan menjadi bentuknya X. Nah, ini kalau kita biarkan nyerinya akan berlanjut karena kesegarisan yang tidak normal ini pada saat bergerak akan menimbulkan kerusakan tulang rawan lebih lanjut. Nah, kenapa kekuatan otot yang berkurang ini bisa menyebabkan instabilitas sendi atau sendi yang tidak stabil? Kita lihat dari gambar ini secara anatomi, lutut itu supaya stabil dia ditopang oleh otot, kemudian ada tulangnya, ada bantalan, dan ada ligamen. Nah, kalau misalnya ototnya ini mengecil, otomatis dia tidak lagi bisa memegang lutut itu secara tight gitu ya, secara stabil, sehingga lututnya goyang-goyang. Jadi kalau pada saat kita pegang lutut dan diperiksa itu memang betul-betul bisa kita gerakan dengan mudah lututnya itu antara yang tulang yang atasnya dan yang bawah. Ya, jadi lalu bagaimana cara kita memutuskan rantai ini? Nah, kita tentu saja kita harus menemui dokter, kemudian berobat, kemudian lakukan apa yang disarankan oleh dokter. Kita mungkin bertemu juga dengan dokter penyakit dalam, kemudian dokter rehabilitasi medik, karena untuk penanganan nyeri lutut osteoartritis ini tidak hanya berhenti pada saat nyerinya berkurang, tapi ada stage-stage-nya yang harus dilalui untuk mempertahankan supaya nyeri ini tidak lagi
terus-terusan gitu. Dan kerusakan tidak berlanjut secara lebih parah. Nah, apa yang dilakukan di bagian rehabilitasi medik ya? Mungkin saya terangkan dulu ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian ini mungkin tidak terlalu familiar dengan dokter rehabilitasi medik. Ya, dokter rehabilitasi medik itu apa sih sebetulnya? Spesialis apa? Jadi sebetulnya eh, rehabilitasi medik adalah spesialis sama dengan dokter penyakit dalam, kemudian saraf, mungkin yang lebih dikenal oleh Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Namun dokter rehabilitasi medik ini lebih menekankan kepada gangguan fungsi. Jadi seperti contoh untuk nyeri lutut ini, kita tidak fokus terus-menerus pada nyeri lututnya, tapi kita juga perhatikan bagaimana pasien ini beraktivitas untuk kehidupan sehari-harinya, melakukan aktivitas sehari-harinya, kemudian bagaimana pasien ini berolahraga, bagaimana pasien ini harus berjalan. Nah, itu yang kita perhatikan. Sehingga tata laksana untuk nyeri lutut bagi dokter rehabilitasi medik itu panjang. Tidak cuma sampai hanya obat dan kemudian terapi, tapi masih ada selanjutnya supaya pasien ini bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Nah, ini adalah peralatan yang digunakan oleh dokter rehabilitasi medik, diantaranya adalah alat-alat untuk biotermi, kemudian kita menggunakan elektroterapi, laser, kemudian latihan dan pengawasan, diantaranya adalah dengan sepeda statis. Kemudian ini adalah alat untuk menguatkan otot tungkai, otot kaki. Kemudian ini latihan di dalam air. Nah, aktivitas sehari-hari ini yang kita perhatikan, yang diperhatikan oleh dokter rehabilitasi medik. Kemudian ini mungkin contoh salah satu contoh untuk edukasi kepada pasien yang sering kita berikan untuk pasien nyeri lutut ya, untuk menaiki tangga itu kita biasa memberikan informasi bahwa supaya pasien gampang mengingat, kita biasa kasih tahu bahwa good to heaven, bad to hell. Artinya kaki yang sehat atau yang baik itu naik duluan. Jadi misalnya nih kaki kanan yang sakit, jadi kaki kiri yang naik duluan, kemudian stop, diikuti oleh kaki kanan yang sakit. Nah, kebalikannya kalau misalnya kita turun tangga, maka yang sakit duluan yang turun, baru diikuti oleh kaki yang sehat. Kenapa? Karena tujuannya adalah mengurangi tekanan di kaki yang sakit. Tidak jarang kita juga meminta atau meresepkan kepada pasien alat bantu, kemudian ini namanya adalah knee brace. Tujuannya adalah untuk mengurangi gangguan pada lutut yang sudah berbentuk O atau X. Tujuannya kembali menormalkan alignment, mengembalikan alignment ke posisi senormal mungkin. Selanjutnya adalah kita juga tidak jarang untuk melakukan aspirasi atau penyedotan cairan karena lutut yang meradang itu biasanya ada cairan yang melebihi dibanding normal sehingga ini harus dikeluarkan. Kalau tidak karena akan menyebabkan nyeri. Dan kemudian kita keluarkan cairannya bisa dengan menggunakan alat yang disebut sebagai ultrasound sehingga nanti akan lebih terarah jarumnya tertuju. Nah, ini sebagai gambaran singkat pada saat lutut itu atau pasien disarankan untuk operasi. Apa sih yang dilakukan? Ini. Jadi tulang rawannya ini diganti, Bapak dan Ibu sekalian, karena kerusakannya ini sudah masif sehingga diperlukan untuk operasi untuk mengurangi nyeri juga, maka ini yang dilakukan oleh dokter bedah ortopedi. Namun tetap saja setelah operasi akan kembali ke dokter rehab lagi untuk
dilakukan peresepan latihan, kemudian dikembalikan lagi untuk bisa beraktivitas seperti mendekati normal, aktivitas sehari-hari seperti mendekati normal. Kemudian apa sih yang dapat saya lakukan apabila terkena penyakit osteoartritis lutut? Targetnya adalah tetap aktif, kemudian diet, penurunkan berat badan, dan latihan fisik secara rutin. Nah, ini latihan fisik seperti apa yang bisa dilakukan? Di antaranya adalah berenang, kemudian berjalan kaki, kemudian bersepeda. Nah, yang harus diperhatikan adalah latihan fisik ini dilakukan secara rutin, jadi 30 menit setiap hari. Tentu saja ini didahului oleh pemeriksaan dokter, kemudian disesuaikan dengan kondisi lututnya sendiri, akan dipilihkan olahraga mana yang paling cocok dengan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini selain latihan olahraga yang tadi, juga diperlukan latihan penguatan otot. Kembali saya ingatkan bahwa di depan tadi kekuatan otot itu penting untuk menjaga kestabilan sendi lutut. Nah, apa sih gerakan yang biasa dilakukan untuk orang-orang dengan nyeri lutut akibat osteoartritis adalah ini. Jadi kita letakkan gulungan handuk di bawah lutut dan kemudian kita tekan-tekan lututnya, ditahan selama 3 detik, diulang 2 sampai 10 repetisi. 10 repetisi itu artinya 10 pengulangan. Dilakukan 2 kali, jadi 20 ya. Kemudian ini namanya straight leg raise, lututnya diangkat, kemudian ditahan 30 menit. Kemudian bisa juga dilakukan sambil duduk apabila yang ini terasa berat. Kemudian untuk menguatkan otot-otot bagian paha, ini juga biasanya disarankan untuk latihan duduk dan berdiri. Nah, seringkali kita jumpai pasien-pasien dengan nyeri lutut, itu untuk berdiri harus berpegangan, mencari pegangan dengan menggunakan tangan, dibantu oleh tangan. Nah, itu kebanyakan terjadi karena memang otot-otot pahanya sudah melemah. Semakin melemah otot paha, maka sendi lutut akan menjadi tidak stabil. Nah, kapan kita harus periksa ke dokter? Kalau nyeri lutut disertai dengan bengkak, kemudian ada riwayat demam, kemudian ada kelemahan atau kesemutan pada kaki. Baik Ibu dan Bapak sekalian, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Fajar. Baik, terima kasih Dr. Indri atas pemaparannya. Sangat menarik sekali. Ini sudah baik sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sebelum saya lanjutkan ke sesi pertanyaan atau tanya jawab ya, kan ada pemaparan informasi produk ya, yang akan dibantu oleh Bapak Chandra Saputra dari PTKB Pharma. Untuk Pak Chandra, waktunya saya persilakan Pak. Ya, oke. Terima kasih atas pemaparan materinya dari Indri. Kemudian terima kasih juga untuk Pak Fajar telah memberikan kesempatan untuk memaparkan produk dari Padu Pharma. Di sini saya izin untuk share screen ya. Oke, Pak Fajar, apakah screen-nya sudah keluar atau belum? Sudah Pak, sudah. Oke, ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Chandra Tri Saputra dari PTKB Pharma. Di sini saya akan membawakan 2 buah produk. Yang pertama adalah Diajoin, yang kedua adalah Mediflex Plus. Apa sajakah produk tersebut? Itu saya akan mulai dengan untuk pertama adalah produk Mediflex Plus. Komposisinya dari Mediflex Plus tersebut adalah glukosamin sulfat 5%, kemudian metil salisilat 10%, kampor 2%. Sediaan yang disediakan hanya berukuran 75 gram. Dari komposisi tersebut diindikasikan untuk apa aja sih? Membantu meringankan nyeri otot pada leher, punggung, bahu,
lutut atau tungkai, pergelangan tangan, serta jari-jari tangan. Dan Mediflex Plus juga membantu meringankan untuk nyeri-nyeri sendi. Nah, berdasarkan dari komposisi tersebut, dipecah lagi menjadi beberapa fungsinya, seperti glukosamin. Nah, fungsi glukosamin untuk apa? Memperbaiki rongga sendi, mengurangi rasa nyeri, dan juga inflamasi pada sendi. Kemudian kedua adalah metil salisilat, bersifat sebagai anti nyeri, anti inflamasi, antiseptik juga, dan memberikan efek hangat pada permukaan kulit yang dioleskan. Dan yang ketiga adalah kampor. Kampor dibagi menjadi dua fungsi ya. Untuk yang artritis itu mengurangi nyeri, radang dan juga pembengkakan, serta untuk otot itu dia lebih untuk melemaskan yang otot yang kaku, yang kemudian tegangan dan juga kram otot. Itu adalah fungsi dari produk Mediflex Plus ini. Kemudian untuk yang berikutnya, cara penggunaannya ya. Cara penggunaannya lebih ke dioleskan ke tempat yang mungkin terasa sakit, kurang lebih sebesar atau 2 gram, kurang lebih 2,5 cm ya, pada sendi yang sakit, cukup dioleskan sehari 1-2 kali aja. Kalau bisa dioleskan sesudah mandi, entah itu baik pagi-pagi ataupun malam hari sebelum tidur, sampai krimnya cukup meresap ke dalam kulit. Seperti itu. Nah, produk yang kedua ini saya bawakan adalah Hyajoin. Hyajoin ini adalah suntik lutut yang mungkin tadi dijelaskan juga sama Dr. Indri mengenai namanya hyaluronic acid atau hyaluronat. Nah, Hyajoin Plus ini dibagi menjadi 2 sediaan. Ada yang Hyajoin Plus, ada juga Hyajoin yang multiple. Untuk Hyajoin Plus ini memang disuntikkan itu cukup 1 kali setahun saja untuk satu sendi. Sedangkan untuk yang Hyajoin multiple ini disuntikkan sebanyak 3 kali ke dalam satu sendi selama 1 tahun. Jadi untuk penggunaan Hyajoin yang multiple ini berseling seminggu sekali selama 3 minggu pertama. Seperti itu cara penggunaan. Dan fungsinya Hyajoin Plus ini sebagai apa sih? Mungkin yang kalau misalnya secara awam kita tahu bahwa di dalam sendi itu ada namanya jaringan sinovial. Nah, terdapat cairan di dalam jaringan sinovial itu namanya cairan sinovial. Nah, fungsi Hyajoin atau hyaluronic acid ini menggantikan cairan tersebut. Seperti itu. Mungkin kalau secara awam kita bisa bilang ini loh pair-nya gitu, pair di dalam lutut itu ini. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya juga untuk pembelian hyaluronic acid ini bukan menyembuhkan, tetapi untuk mencegah atau memperlambat progresivitas penyakit yang merupakan mengurangi nyeri pada rasa nyeri sendi, kemudian meningkatkan mobilitas dari pasien dan juga menjaga agar terjadi keseimbangan di rongga sendi. Ya, ini ada beberapa penelitian juga yang mungkin saya bisa share juga ke Bapak Ibu sekalian. Di sini adalah skor FAS, skor rasa nyeri. Semakin tinggi skornya, semakin nyeri rasanya. Ini perbandingan antara produk kami, Hyajoin Plus, dengan produk hyaluronat jenis lainnya. Berdasarkan beberapa bulan, di sini kita ambil baseline-nya selama 6 bulan, terjadi pengurangan rasa nyeri yang sangat signifikan yang warna orange ini dari produk Hyajoin Plus. Ini Hyajoin Plus ini produk yang 1 kali suntik ya Bapak Ibu, dibandingkan dengan produk-produk lainnya yang sama-sama 1 kali suntik juga. Kemudian ada lagi untuk produk Hyajoin-nya. Di sini juga bisa dilihat secara 6 bulan, kita lihat 6 bulan itu terjadi penurunan rasa nyeri yang cukup signifikan. Oke, seperti itu saja sih pemaparan dari saya. Kita kembalikan ke Pak Fajar. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih Pak Chandra atas pemaparan materi produknya. Oke, saya kembali lagi ke sesi tanya jawab ya. Sudah siap ya dokter ya? Oke, saya bacakan pertanyaan. Banyak sekali sih, 1 orang ada mengirimkan beberapa pertanyaan, mungkin akan siap. Jadi salah 1 pertanyaan saja ya. Kalau misalnya memang ada waktu, masih ada waktu, nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dari 1 orang tersebut. Oke, baik. Saya bacakan dulu pertanyaan dari Ibu Merliana. Izin bertanya, ibu saya lutut nyeri dan nyerinya berpindah-pindah. Sekedar info, hobinya ngambil emping. Apakah mungkin nyeri yang ditimbulkan karena asam uratnya?
atau karena osteoartritis. Berdasarkan info, obat nyeri tidak bisa dikonsumsi, kemudian mencoba gelatin yang berupa bubuk struktur tulang hewan, namun ibu tidak suka dengan rasanya. Menurut dokter, apakah benar gelatin itu dapat mengatasi nyeri? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fajar. Ini nanti kalau saya lupa mohon di resume lagi ya pertanyaannya ya Pak ya. Iya dokter. Yang pertama adalah hobi ngemil emping ya Pak ya? Ya. Iya. Ya baik, pertanyaan dari Ibu siapa Pak? Dari ibu tadi itu Meliana. Ibu Merliana. Ibu Merliana. Baik Ibu Merliana, betul emping itu akan menyebabkan asam urat atau gout itu meningkat. Namun saya belum dapat mengatakan ini penyebabnya gout atau bukan, karena itu harus dicek di laboratorium dulu dari pemeriksaan darah, dipastikan memang goutnya itu di atas normal, atau bisa juga ditrace dari genetik, mungkin ada keluarga yang memang riwayat asam uratnya tinggi. Nah, itu mungkin penyebabnya adalah asam urat. Nah, kalau untuk asam urat tadi ya kita harus tentukan dulu dari pemeriksaan laboratorium, dibuktikan bahwa memang kadar asam uratnya tinggi, itu bisa menyebabkan nyeri lutut. Kemudian apakah penyebabnya osteoartritis? Nah, itu juga mungkin bisa juga. Nah, kita perlu pemeriksaan lebih lanjut yaitu X-ray tadi atau ronsen untuk memastikan bahwa itu adalah osteoartritis. Kemudian selanjutnya adalah gelatin ya, Pak ya. Ya, untuk gelatin gelatin berarti ini yang oral ya, Pak ya, yang diminum ya? Ya. Nah, kalau gelatin ini masih banyak ini ya, Pak ya. Jadi mungkin penelitiannya masih berkembang. Dikatakan juga bahwa gelatin yang diminum itu akan terpecah sehingga dia tidak sampai pada sendinya. Tapi di lain sisi ada juga penelitian yang menyatakan bahwa gelatin oral itu bisa mengurangi nyeri pada lutut. Nah, seperti mungkin info bagi Ibu dan Bapak sekalian, gelatin ini adalah mengandung kolagen. Kolagen itu adalah pembentuk dari kartilago tadi, tulang rawan sendi. Sehingga memang saat ini masih ada yang mengatakan penelitian bahwa itu terpecah, jadi tidak masuk sendi, terpecah maksudnya karena secara oral itu belum tentu dia akan masuk sendi. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa gelatin masih mungkin untuk dikonsumsi karena bisa mengurangi nyeri sendi. Gitu. Ibu Meliana, apakah menjawab pertanyaannya? Oke, boleh dibantu Bu Meliana? Iya dok, menjawab dok. Oke, sudah Oke, terjawab ya. terima kasih Terima Ibu. kasih, Dok. Ya. Terima kasih dokter atas penjelasannya ya. Oke, selanjutkan kembali ya dokter ya. Pertanyaan kedua dari Ibu oke sebentar. Ellen ya, ini kan ada 3 pertanyaan. Mungkin saya pilih salah satu saja ya dari pertanyaan dari Ibu Ellen Cahyadi. Ibu Ellen Cahyadi dari Jakarta Selatan. Pertanyaannya, apakah osteoartritis itu bisa mengakibatkan kelumpuhan? Dan apakah sama dengan pengapuran, dok? Silakan, dok. Ya. Osteoartritis apakah sama dengan pengapuran? Ya. Osteoartritis itu orang awam memang biasanya bilang kita pengapuran, artinya ada spur atau tulang-tulang yang timbul di tempat yang tidak seharusnya. Itu biasanya kita sebutnya sebagai pengapuran. Itu mungkin Ibu ingin menanyakan apakah sama dengan osteoporosis mungkin ya? Kalau osteoartritis sama dengan pengapuran, artinya tulang-tulang tumbuh yang tidak pada tempatnya. Terjadinya karena gesekan yang terus-menerus di sendi, sehingga terjadi pengapuran. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mungkin saya sedikit jelaskan juga bahwa pada pasien itu sering juga terjadi dua kondisi, yaitu osteoartritis dan osteoporosis. Nah, kalau osteoporosis itu adalah pengeroposan tulang, terjadinya adalah di bagian tulangnya, bukan di sendinya. Sedangkan kalau osteoartritis atau pengapuran itu adalah di sendinya biasanya. Itu ya Pak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya apa ya Pak? Nah, selanjutnya, apakah bisa dari osteoartritis itu bisa mengakibatkan kelumpuhan?
Oh ya, osteoartritis menyebabkan kelumpuhan. Kalau osteoartritis menyebabkan kelumpuhan, itu kelumpuhannya tidak secara langsung. Terjadinya karena pasien nyeri, kemudian lebih banyak istirahat. Istirahat akan menyebabkan otot mengecil, sehingga otot akan menjadi lemah pada saat dia mengecil. Akan terjadi kesulitan pasiennya untuk berdiri atau berjalan. Itu mungkin maksudnya ya. Nah, kita juga harus waspada bahwa nyeri lutut nggak semuanya disebabkan oleh osteoartritis. Bisa juga disebabkan karena jepitan di tulang belakang, di saraf. Yang sarafnya itu dia akan berjalan mengurus otot-otot lutut, sehingga bisa itu terjadi. Jadi itu adalah penyebabnya bukan osteoartritis, kelumpuhannya, nyeri lututnya. Tapi karena memang ada jepitan di saraf. Nah, ini yang lebih banyak menyebabkan kelumpuhan kalau ini. Ya. Oke, berarti ada Apakah ya. Tapi kalau pertanyaannya apakah osteoartritis menyebabkan kelumpuhan, itu kelumpuhannya secara tidak langsung ya. Kelumpuhannya terjadi karena kelemahan otot, karena lebih banyak istirahat. Ya, Ya. itu. Ya, Pak ya. Ya. Ya, baik. Selanjutnya, Pak. Oke, dari pertanyaan dari Bu Ellen ini balas sudah terjawab ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya apa yang dijelaskan oleh dokter. Oke, selanjutnya kembali ya ke pertanyaan dari saya bacakan satu-satu saja dok ya. Tapi Boleh, akan Pak. saya pilih ya pertanyaannya karena banyak sekali satu orang ngirim ada 3, 4 pertanyaan gitu. Iya. Oke, pertanyaan dari Ibu Neneng Riptanius. Izin bertanya dok, bagaimana diet yang benar untuk penderita osteoartritis? Mungkin dari asupan nutrisinya dok ya, bisa dijelaskan dok. Ya. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Seperti tadi yang saya jelaskan Ibu ya, jadi diet itu penting untuk penderita osteoartritis karena targetnya adalah berat badan itu tidak boleh lebih dari normal, tidak boleh kegemukan apalagi obesitas ya Pak ya. Karena kenapa? Karena berat badan yang berlebihan ini akan menyebabkan tekanan pada lutut. Sehingga selain target kita dengan obat-obatan memperbaiki kartilago, itu adalah berat badan harus turun supaya mengurangi beban di lutut. Nah, dietnya seperti apa? Nah, ini makanya kita kerjasama dengan dokter gizi, Ibu, biasanya. Karena penderita osteoartritis ini biasanya adalah yang sudah berumur 50 tahun. Artinya apa? Artinya sudah banyak penyakit penyerta lain, ada kolesterol, ada gula, ginjal mungkin. Nah, itu perlu pendekatan diet yang berbeda dengan orang yang eee, di bawah 50 tahun. Sehingga kita memang perlu bekerja sama dengan dokter gizi untuk merencanakan diet seperti apa yang dibutuhkan oleh penderita osteoartritis. Gitu ya, Ibu? Ya, pertanyaan dari Ibu Neneng ya tadi ya. Iya. Mudah-mudahan sudah Jadi terjawab ya. intinya adalah mungkin kalau ditanya adalah makanan yang nggak boleh, tentu saja makanan yang menambah berat badan, ya Pak ya. Jadi Iya, disarankan heeh, kita diet ya dok ya, tidak boleh iya berat betul. badan berlebih ya karena Iya, masalah tadi ya ada tekanan ya kalau orang yang berat iya, badan berlebih ya. iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya lagi dok ya. Ya, semoga tadi sudah bisa terjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Siti Hajar Alwi ya. Oke. Pertanyaannya, apakah benar perempuan, ini lebih ke mitos atau fakta dok ya, apakah benar Mhm. wanita atau perempuan itu lebih rentan mengalami osteoartritis dibandingkan pada pria atau laki-laki? Iya, terima kasih. Betul sekali Ibu. Ini yang bertanya Ibu atau Bapak? Ibu Siti Hajar Alwi. Oh Ibu, iya. Ibu Siti ya. Iya betul Ibu, perempuan itu resikonya lebih besar untuk terkena osteoartritis. Kenapa? Yang pertama adalah kelainan dari anatomi, perbedaan anatomi maksud saya, bukan kelainan dari anatomi. Perbedaan anatomi antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau perempuan itu, pinggulnya kan lebih besar ya Pak ya. Jadi dia, nanti ototnya itu, otot yang dari pinggul atas sampai ke lutut itu dia lebih lebih menyiku gitu, bukan bersudut. Nah, itu akan pengaruh kepada, eee, gerakan lutut. Kemudian yang kedua adalah
estrogen, hormon, ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa, penderita osteoartritis ini lebih banyak terjadi pada saat setelah menopause, artinya hormon estrogennya itu sudah rendah. Ini yang akhirnya akan memicu terjadinya osteoartritis. Ya, jadi yang pertama penyebabnya adalah perbedaan anatomi antara laki-laki dan perempuan, yang kedua adalah hormon, gitu. Ya, Oke, baik dokter. apakah menjawab, Ibu? Mau menjawab Ibu? Dari Ibu Siti sudah terjawab ya Bu ya? Jadi sudah sangat jelas ya, karena ada perbedaan fisiologis, anatomi dan fisiologis dari Ya, manusia, pria dan wanita, dan juga dari faktor hormonal ya dok ya, ya, hormon ya. Oke, baik. Selanjutnya saja dok ya. Oke, ya. saya sebelum melanjutkan ke pertanyaan untuk dokter, juga ada pertanyaan kepada Pak Chandra ya, mungkin bisa dibantu ya. Oke, sebentar ya dok ya, saya beralih ke Pak Chandra sebentar. Ya, Ya, boleh, Pak. silakan Pak Pak Fajar. Chandra, ada pertanyaan dari Ibu Danik Purwandari. Ini, apakah Mediflex dan Hyajon ini aman untuk dikonsumsi untuk jangka waktu panjang, dan untuk penderita hipertensi dan diabetes apakah boleh Pak ya? Mangga Pak, silakan. Oke, jadi yang seperti yang kita tahu bahwa Mediflex ini tidak dikonsumsi, melainkan untuk dioleskan di bagian permukaan luar. Dan juga Hyajoin ini juga tidak untuk dimakan, melainkan untuk injeksi ke dalam yang namanya jaringan sinovial di dalam sendi. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Mediflex mengandung kandungan salah satunya adalah glukosamin. Memang glukosamin itu kan memang cukup diperhatikan juga untuk pasien-pasien penderita diabetes khususnya ya. Jadi untuk pasien-pasien yang menderita diabetes, untuk penggunaan Mediflex Plus ini harus sesuai dengan anjuran dokter pilihan. Kemudian untuk injeksi Hyajoin itu kandungannya adalah hyaluronic acid, dan ini tidak disuntikan secara terus-menerus karena tahapannya tuh ada yang 6 bulan sekali suntik, ada yang setahun sekali suntik. Jadi untuk yang Hyajoin ini penggunaannya untuk 1 tahun sekali. Jadi apakah aman digunakan untuk setiap tahunnya? Itu saya bisa katakan aman sekali karena dia mengandung dari bahan dasarnya sintetis, tidak akan menimbulkan efek alergen pada pasien juga, seperti itu. Ya, baik. Sebenarnya sudah bisa terjawab ya tadi pertanyaannya. Oke, saya akan beralih lagi kepada dokter Indri ya untuk pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Pertanyaan dari jadi pertanyaan dari dari Bapak Lutfi Gozali dok. Sorry, pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Lutfi. Apakah untuk penghentian osteoartritis yang memiliki kelebihan berat badan berlebih itu diperbolehkan melakukan gerakan sholat layaknya orang normal? Sebab di bulan Ramadan kemarin ketika melaksanakan sholat tarawih, untuk saya sering sekali terasa nyeri. Dan bagaimana gerakan sholat yang dianjurkan untuk penderita osteoartritis? Kan dokter. Halo. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Pak Fajar. Ya. Jadi kalau untuk pasien-pasien dengan osteoartritis, biasanya kami menyarankan bahwa sholat dilakukan sambil duduk, Pak. Jadi tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut di kartilagonya, apalagi bila dibarengi dengan berat badan yang berlebih. Jadi lebih aman memang sholat sambil duduk gerakannya. Gitu, Pak. Oke, baik dokter ya. Jadi tidak Sambil apa-apa duduk ya. di kursi maksudnya? Ya, Heeh. ya baik Jadi dokter. sambil duduk di kursi ya, Ya. karena, kadang pasien tidak mengerti sambil duduk tapi duduk di bawah, sama aja. Oh Jadi itu iya, betul berat betul. juga untuk lutut. Justru Ya, lebih jadi berat sambil ya. duduk di kursi, iya, Baik dokter. ya, Oke, jadi Bapak Ibu ya, tadi sudah jawab, angka baiknya tidak boleh melakukan yang gerakan yang ekstrim ya. Mungkin kalau sholat bisa menggunakan kursi ya, jadi tidak menghalangi penderita osteoartritis ya. untuk melaksanakan ibadah. Baik, terima kasih dokter. Oke, selanjutkan kembali dokter. Pertanyaan selanjutnya dari sebentar. Oh, oke, dari Ibu Farisa Listia Dewi dok. Selamat pagi dokter.
Saya menderita osteoartritis di sekitar pinggang. Kalau kambuh, nyerinya bisa menjalar hingga ke punggung. Berat badan saya agak berlebih. Saat ini sedang diet dan rutin olahraga. Saat pandemi kemarin, saya sempat off berenang dan pinggang nyeri sekali. Jika rutin berenang, rasanya pinggang saya agak enakan. Bagaimana sebaiknya durasi dan gerakan berenang yang dianjurkan untuk penderita osteoartritis? Ya, mungkin lebih ke bagaimana sih dok tips-tips olahraga yang ringan dan aman ya untuk penderita osteoartritis. Itu apakah berenang itu boleh? Dan juga ini ada pertanyaan lagi. Lalu saya juga senang sekali berjalan kaki dan jogging dok, tapi tidak terasa efek apa-apa di pinggang saya. Apakah boleh merutinkan olahraga saya ini? Ada jogging dan juga ada berenang. Silakan dokter. Ya, terima kasih Ibu. Jadi prinsip dari kita melakukan olahraga, satu adalah dilakukan secara rutin, kemudian yang kedua ada dosisnya, ya Pak ya. Jadi harus rutin, jangan hanya seminggu sekali nanti hilang lagi gitu, enggak. Jadi yang bagus memang harus rutin, kemudian ada dosis dan olahraga yang kira-kira kita mampu untuk melakukannya setiap secara rutin. Contohnya misalnya pada saat konsultasi dengan dokter itu kita mesti tanya, jadi yang Ibu bisa secara rutin apa? Kadang memang kalau di dalam teori itu yang disarankan adalah penderita osteoartritis adalah olahraga di dalam air, berenang. Tapi kita pasti tanya pada pasiennya, dekat enggak dengan kolam renang? Ya, nanti kita sarankan renang ternyata jauh dengan kolam renang gitu kan percuma ya. Jadi memang yang terbaik adalah olahraga di kolam renang. Kalau misalnya dengan berat badan yang berlebih, kemudian osteoartritis yang kita biasanya kita bagi Pak, ada grading 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya memang udah di 4 gradingnya yang udah nyeri sekali, awal-awal kita sarankan adalah olahraga di dalam air. Kenapa? Karena itu mengurangi beban lutut gitu. Ya, renang yang baik untuk osteoartritis lutut adalah yang gaya bebas. Artinya dia tidak banyak melakukan gerakan menekuk-menekuk lutut. Kalau gaya dada atau gaya kata kan menekuk lutut ya. Jadi lebih baik adalah gaya bebas. Bebas ya. Iya, kemudian apalagi ya Pak? Maaf. Mengenai jogging atau tadi Oh sudah ya? jogging. Ya. Iya, iya, iya. Osteoartritis di pinggang ya, di tulang Ya, di belakang. pinggang. Nah, itu juga banyak terjadi osteoartritis di pinggang sehingga menyebabkan jepitan saraf. Karena pinggang itu lubang tempat keluarnya saraf itu kecil. Jadi begitu ada penulangan atau pengapuran sedikit, itu akan bisa menyebabkan jepitan saraf. Nah, itu bisa menyebabkan nyeri, menjalar ke kaki, kemudian ke bagian punggung bagian bawah. Nah, itu penjalaran dari nyeri pinggang. Nah, biasanya memang penjepitan saraf ini enggak cuma sarafnya saja yang menyebabkan nyeri, tapi otot-otot di sekitarnya pun akan menyebabkan nyeri karena ada kekakuan otot. Jadi kalau memang dengan jogging atau berjalan akan meringankan keluhan nyeri, itu bagus Bu. Berarti otot-otot di sekitarnya yang tadinya kaku itu diminta untuk bergerak aktif. Otomatis dia akan peredaran darahnya menjadi lancar lagi di situ, sehingga nyerinya akan berkurang. Gitu. Tapi sebelumnya pastikan dulu, konsultasi dulu ke dokternya. Dokternya akan memeriksa seberapa besar jepitan sarafnya, lalu gerakan apa yang tidak boleh, gerakan apa yang disarankan. Begitu ya Bu ya. Ya. Tadi pertanyaan dari Ibu Farisa, semoga bisa terjawab ya Bu ya. Oke, baik, selanjutnya kembali. Pertanyaan dari dokter juga dok, dari Jember, dokter Pamela dari Jember. Izin bertanya terkait penggunaan knee brace atau yang buat penyangga lutut ya, mungkin ya. Ya. Dalam penanganan nyeri lutut untuk kasus osteoartritis ini, apakah termasuk penanganan yang tepat? Dan untuk mendapatkan manfaat, berapa lama penggunaannya dalam sehari dan berapa lama jangka penggunaan? Itu dulu aja dok pertanyaan. Ya, terima kasih dokter atas pertanyaannya. Untuk knee brace itu kita harus periksa dulu pasiennya ini apakah genovarus atau genovalgus karena knee brace-nya ini spesifik untuk mengurangi malalignment lebih lanjut di lututnya. Sehingga
penggunaannya itu memang, akan digunakan pada saat pasien akan beraktivitas yang panjang. Contohnya, misalnya, dia akan berjalan jauh, itu digunakan. Karena kalau tidak digunakan, maka akan menyebabkan malalignment lebih lanjut sehingga, gerakan-gerakan lutut yang tidak stabil tadi akan makin merusak, kartilago. Nah, tentu saja knee brace ini tidak hanya diresepkan atau disarankan menggunakan knee brace saja, tapi dibarengi dengan latihan-latihan spesifik untuk menguatkan otot-otot yang dianggap perlu untuk dikuatkan. Gitu ya, dokter? Ya. Kalau untuk dokter Pamela sudah jelas dok ya? Apakah sudah jelas, dok? Boleh dibantu. Baik dokter, sudah dapat kami pahami. Selanjutnya dok, Iya, mohon iya. izin yang kedua, apakah boleh Oh ya, dibacakan boleh, moderator? boleh. Terima kasih. Untuk penggunaan vitamin D 800 IU dan kalsium 1200 mg, apakah memiliki tempat dalam suportif osteoartritis pada wanita yang telah menopause, dok? Iya, dok. Bisa, dok, tapi tetap saja harus dicek dulu, dok, kadar D3 di dalam darahnya dan juga kalsiumnya, supaya tepat pemberiannya, dok. Begitu, Baik, dok? terima kasih banyak dokter Indri atas penjelasannya dok. Iya, terima kasih, Terima sama-sama, kasih. dok. Oke, selanjutnya kembali dokter ya. Pertanyaan dari Bapak Arifianto. Izin bertanya, saya usia 36 tahun dan ketika naik turun tangga itu lutut saya terasa nyeri dan seperti ada bunyi seperti engsel yang kering. Mm. Apakah saya ini bisa dinyatakan terkena OA atau ada indikasi kekurangan cairan sinovial di lutut, dok? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Arifianto. Ini adalah laki-laki, usianya 36 tahun ya, 36. artinya relatif masih muda. Belum termasuk faktor resiko untuk terjadinya osteoartritis lutut. Nah, ini perlu diperiksa lebih lanjut, Bapak. Apakah dulunya pernah ada trauma, kemudian berat badannya juga, apakah ada memang alignment lutut dari awal, itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Sehingga saya belum bisa mengatakan bahwa ini adalah osteoartritis. Yang satu yang menunjang tadi yang dikatakan oleh Bapak adalah ada bunyi-bunyi. Nah, itu mungkin masuk osteoartritis. Cuma untuk yang lain-lainnya mesti harus dilihat lagi, Pak, karena penyebab nyeri lutut itu pada usia muda nggak hanya osteoartritis gitu, Pak. Ya, dia bisa karena ligamennya, bisa juga karena nyerinya itu karena peradangan di ototnya. Contohnya misalnya pada pelari. Nah, itu juga dia bisa merasakan nyeri lutut, tapi kan belum tentu osteoartritis. Begitu. Ya. Jadi dipisahkan dulu Apakah saja ya. menjawab, Pak? Pak Arifianto, apakah menjawab? Ya. Oh, tidak ada ini. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya, saya lanjutkan saja dokter. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Tiarso Widodo. Izin tanya dokter, apakah glukosamin ini dapat membantu perbaikan tulang rawan? Kalau bisa, berapa dosis yang dianjurkan? Nah, di pasaran ada juga kadar yang 500 dan 1400 mg. Mana yang lebih tepat untuk berapa lama dilakukannya? Terima kasih. Ini apa ya, Pak? Glukosamin Mungkin lebih ke oral. oral kali dok ya. Soalnya oral juga sepertinya ada kan dok ya, kalau Iya, glukosamin ya. iya, betul ya. Oral, betul oral. Oral Oral ya Pak ya. ya, Tiarso ya. Iya. Baik, silakan dok. Iya, terima kasih Bapak. Jadi glukosamin tadi memang targetnya adalah untuk memperbaiki kolagen di kartilago ya, Pak, ya. Cuma ya itu tadi kalau untuk yang oral itu memang masih penelitiannya masih berkembang, Pak. Jadi untuk oral atau injeksi mana yang lebih baik itu penelitiannya masih sangat berkembang. Dan juga untuk dosisnya. Jadi intinya adalah untuk glukosamin targetnya adalah dia mengikat mengikat kolagen. Jadi dia akan lebih melembabkan apa ya Pak istilahnya. Ya dia mengikat kolagen sehingga si kartilago yang rusak tadi karena proses peradangan dia akan diperbaiki gitu Pak. Ya, kalau untuk dosis dan lain sebagainya itu memang masih perlu penelitian banyak.
Kalau jangka panjang nggak apa-apa ya, Dok? Kenapa, Pak? Untuk Jangka jangka panjang panjang, diminum nggak apa-apa? Ya glukosamin jangka panjang. kalau itu, berdasarkan penelitian sih masih berkembang, Pak. Jadi ada yang mengatakan aman gitu ya, Pak, ya. Sebagian besar sih mengatakan aman, Pak. Baik, Terima terima kasih. kasih. Terima kasih Sama-sama, dokter, Pak. dan terima kasih Pak Tiaso atas pertanyaannya. Selanjutnya kembali dokter ya. Pertanyaan dari Ibu Carolina Moore. Selamat siang dokter, suami saya berusia 50 tahun, terkena osteoartritis lutut yang sebelah kanan, lutut sebelah kanan. Apakah mungkin lutut yang sebelah kiri ini bisa terkena juga? Karena untuk aktivitas sehari-hari lebih mengandalkan kaki kiri dengan tujuan agar lutut kanan ini tidak terlalu terasa sakit. Dan apakah mungkin dapat sembuh hanya dengan obat-obatan tanpa operasi atau yang lain? Terima kasih. Ya, terima kasih, Ibu. Betul sekali, Bu. Bila terjadi osteoartritis pada satu lutut, itu biasanya akan diikuti oleh lutut yang lain. Karena secara tidak sadar, pasien itu akan memproteksi lutut yang sakit supaya tidak mendapat pembebanan yang, banyak. Jadi dia akan secara tidak sadar memindahkan ke kaki sebelahnya, berat badannya itu. Sedangkan kita ini dirancang oleh Tuhan untuk memberikan beban yang sama antara lutut kiri dan kanan. Namun apabila ada yang sakit, itu kan secara tidak sadar kita akan miring ya, miring ke lutut sebelahnya. Oleh karena itu biasanya pada saat nyerinya, bertambah, nyeri hebat, itu kita sarankan kepada pasien untuk menggunakan tongkat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi beban di kaki yang sehat. Jadi diarahkan ke tongkat, begitu. Jadi itu untuk mengurangi resiko terjadinya osteoartritis di sendi yang sebelahnya, begitu ya, Bu? Ya. Ibu Carolina sudah terjawab kah? Iya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima Ya, kasih. sama-sama. Sama-sama, Bu. Oke. Boleh selanjutkan kembali dokter? Nah, selanjutnya. Ya. Boleh, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Oke, dari Bapak Agus Trijoko Suseno, dok, pemberian obat injeksi intraartikular ini, ya, atau via sendi ya mungkin ya, sebaiknya yang steroid atau yang sodium hyaluronat, dan apakah kekurangan dan kelebihannya dari masing-masing? Itu dulu aja dok. Baik, terima kasih, Pak. Apakah lebih baik steroid atau hyaluronat ya, Pak, ya? Ya, betul. Baik. Ya, biasanya kita pakai itu, Pak, dua-duanya. Kapan pakai steroid, kapan pakai hyaluronat. Kita pakai injeksi steroid itu kalau nyerinya hebat. Jadi, radangnya lagi hebat-hebatnya nih, Pak, teraba hangat, kemudian, lututnya merah. Nah, itu kita pakai steroid. Tujuannya untuk apa? Untuk meredakan dulu peradangannya, mengurangi nyerinya. Nah, setelah itu peradangannya mereda, untuk maintenance atau untuk pemeliharaan, itu kita pakai hyaluronat. Karena fungsinya dari dua obat tersebut adalah berbeda. Steroid untuk mengurangi peradangan, kemudian untuk hyaluronat tadi dia untuk pelumas sendinya dan untuk, kolagennya, untuk memperbaiki kartilagonya. Efek samping jangka panjang ya, Pak, ya. Nah, untuk efek samping jangka panjang steroid. Steroid itu, efek samping jangka panjangnya, kita mulai dari jangka pendek, dia bisa meningkatkan kadar gula. Jadi, untuk pasien-pasien diabetes mellitus, kita biasanya harus hati-hati, kita tanya dulu kadar gula terakhir berapa, karena dia bisa meningkatkan sementara kadar gula. Nah, untuk jangka panjangnya, penyuntikan steroid yang terus-terusan itu akan menyebabkan pelemahan otot. Begitu, Pak. Ya, sudah terjawab Pak Agus. Mudah-mudahan bisa terjawab ya dari Pak Agus pertanyaannya tadi. Oke, selanjutnya kembali dokter ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nita Witanto. Dokter, izin bertanya, jika sudah kita mengurangi berat badan, ini apakah ada perbaikan atau dapat memperlambat proses penurunan akibat penurunan fungsi otot dan osteoartritis? Ya. Ya, terima kasih, Bu. Pertanyaan yang sangat baik ya, Bu, ya. Pengurangan nyeri lutut itu justru
paling besar itu terjadi setelah pasien dapat mengurangi berat badan. Karena itu, faktor risiko yang paling besar, Pak, yang menyebabkan nyeri di Ya. lutut. Ya, jadi, penting sekali untuk mengurangi berat badan. Hanya yang mesti diperhatikan atau ya mesti kita perhatikan di atas usia di atas 40 itu kan basal metabolic rate-nya kita kan merendah ya, Pak, ya. Jadi kita pun mengurangi makan, namun tidak dibarengin dengan peningkatan aktivitas fisik, olahraga, itu berat badan biasanya susah untuk turun. Jadi memang 2 itu harus, diet dan aktivitas fisik. Olahraga secara rutin untuk targetnya adalah mengurangi berat badan. Itu adalah target jangka panjang. Memang itu sangat sulit, Pak. Ya, Cuma kalau memang tidak berkurang, itu nyeri lutut akan, terus-terusan gitu, terus-terusan ya, Dok, ya? berulang-ulang. Iya, Maupun dengan kita pemberian secara terapi medis ya, Dok, ya, pemberian glukosamin iya, atau kondritin itu iya, ya. iya, Tetap yang utama juga iya, mengurangi berat badan ya, Dok, ya. iya, Tuh. Karena itu hal yang paling sulit sih sebetulnya untuk mengurangi berat iya. badan. Jadi ada penelitian juga, Pak, Ya, ya, untuk gimana, Dok? pasien-pasien nyeri lutut ini, eee, setelah diteliti ternyata mengurangi nyerinya itu lebih banyak karena berat badan mereka turun gitu. Jadi dia dilatih dilatih rutin dengan latihan-latihan yang seperti yang tadi saya terangkan, kemudian, latihan aerobiknya juga. Nah itu sangat signifikan, berat badan turun, nyeri lutut akan turun. Oke, baik-baik. Itu sudah ada penelitiannya, Dok, ya? Iya, iya, Baik-baik. Oke, terima kasih dokter penjelasannya. Ini juga iya. menjadi insight baru juga ya buat saya ya, yang mungkin punya berat badan berlebih. Ya, untuk pencegahan jangka PR panjang ya, ya Pak, dok ya, ya. PR PR ya, juga Pak. nih, harus ini kita mungkin yang punya berat badan berlebih ya untuk kita pencegahan ya dok ya. Di awal ya kita harus olahraga menurunkan berat badan. Oke, mungkin saya boleh dok ya open sesi pertanyaan mungkin buat 2 orang ya dok ya. Kita sebelum kita Silakan, Pak, mengakhiri silakan. pertanyaan yang boleh diajukan secara langsung lah ya untuk peserta. Saya kasih kesempatan ya. Oke, boleh open mic. Ini sudah ada yang mengacungkan tangan dari tadi. Oke, kepada Ibu Siti Hajar Alwi. Ini masih on Zoom kah? Boleh, silakan pertanyaan langsung. Iya, Enggak? masih Pak. Ya, Ya, silakan. mohon maaf sebelumnya Pak dan Dok, saya belum bisa open video. Jadi saya perempuan Dok, usia 24 tahun. Waktu kecil itu, waktu SD, itu saya sering banget sakitnya itu di lutut bagian belakang Dok. Itu nyeri dan seringnya itu di malam hari. Itu sampai berkali-kali ke dokter, tapi katanya nggak ada masalah gitu. Seiring bertambah usia sampai sekarang udah intensitas nyerinya udah berkurang, tapi terkadang kalau saya lagi ngerasa nggak enak badan atau ada pokoknya lagi sakit gitu, yang sakit di lutut itu kerasa juga dok. Bahkan misalnya waktu itu saya sakit radang tenggorokan, belakang lutut saya ikut kerasa sakit gitu dok. Jadi apakah ini ada indikasi-indikasi ke arah OA gitu apa gimana ya dok? Gitu sih. Terima kasih dok, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu Siti. Silakan dok. Mau langsung saja. Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini, menarik ya, usia muda, perempuan, Hmm. kemudian nyeri lutut belakang, ya. Nyerinya di malam hari. Nah, biasanya, nyeri di malam hari ini, memang kebanyakan kalau nyeri itu, lebih lebih kita rasakan di malam hari karena kita tidak beraktivitas, Hmm. gitu. Jadi mungkin harus digali juga apakah memang betul-betul hanya di malam hari nyerinya, atau sebetulnya terasa terus-menerus atau, tertutup oleh aktivitas kita sehari-hari. Ya, kemudian yang kedua juga harus digali lagi, nyerinya ini pada saat apa? Apakah pada saat istirahat saja atau justru pada saat bergerak atau tidak tentu? Kemudian nyerinya ini satu titik atau dia tidak jelas titiknya di mana. Nah, ini penting. Kemudian, eee adakah nyeri juga di sendi yang lain? Jadi, apakah di sendi tangan, kemudian ankle-nya, kemudian lutut sebelahnya, kemudian ada riwayat pernah, bengkak enggak, sendi-sendinya? Karena biasanya kalau pada usia muda ini kita tidak berpikir itu adalah osteoartritis, tapi itu adalah penyebabnya penyakit sendinya disebabkan oleh yang lain, yang terbanyak itu adalah rheumatoid
artritis atau SLE. Nah, itu tapi itu memang untuk menuju suatu diagnosis itu perjalanannya masih ada beberapa yang harus dilalui pemeriksaan-pemeriksaannya. Begitu. Baik. Apakah menjawab? Jawab Ibu tadi, Bu Siti. Oke, baik dok. Terima kasih banyak dok. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih juga. Pertanyaan terakhir, boleh siapa nih tadi? Ada yang mau mengajukan? By mic langsung aja open mic. Boleh acungkan dulu tangannya, raise hand dulu, silakan. Adakah Bapak Ibu sini yang ingin bertanya langsung? Raise hand, enggak, silakan. Oh, ada satu nih. Oke, terakhir ya dari Ibu Irbona ya. Oke. Bapak atau Ibu Irbona nih, silakan. Bapak atau Ibu Irbona mengajukan pertanyaannya secara langsung, open mic, silakan. Halo, Oh, Bapak Irbona, silakan Pak. Ya. mau tanya apakah proloterapi itu bisa ngilangin sakit di lutut? Ya. Sekian. Ya, terima kasih Pak. Ya. Begini Pak, untuk injeksi ya Pak ya. Injeksi ini kita bagi tadi yang ada yang bertanya juga ya, ada steroid, ada hyaluronic acid, sekarang berkembang proloterapi, kemudian ada PRP juga ya. Jadi secara garis besar kita tuh bagi dua ya, untuk mengurangi radangnya, dan yang kedua adalah regeneratif. Regeneratif itu obatnya bisa macam-macam Pak, bisa proloterapi, bisa menggunakan PRP. PRP itu kita ambil darah pasien, kemudian disentrifuge atau diputer, diolah, nanti bagian tertentu dari darah itu kita suntikan lagi ke dalam lututnya pasien. Nah, itu termasuk regeneratif medicine ya Pak ya, itu istilahnya. Apakah bisa memperbaiki? Kalau dari penelitian Pak, sebelum di proloterapi itu di foto ronsen. Foto ronsennya itu sama yang tadi yang ini ya. Sebentar saya share screen, boleh ya Pak ya? Mangga dok, silakan dok. Nah, ini apa ya? Nah, ini ada penelitian yang membandingkan ronsennya sebelum di proloterapi dan sesudah di proloterapi. Sebelum di proloterapi kondisinya seperti ini, Pak. Jadi ada kerusakan kartilago di sini, sendinya menyempit. Nah, setelah di proloterapi, di ronsen ulang, itu hasilnya kerusakan kartilagonya ini berkurang. Jadi ininya kembali agak mulus, ada perbaikan. Kemudian dikatakan juga bahwa sela sendinya juga tidak lagi sangat sempit seperti ini, gitu Pak. Dari penelitiannya ya Pak ya, bukan saya yang bicara Pak, tapi itu dari penelitian yang saya baca, itu dia memperbaiki kartilagonya. Kemudian juga penyempitan di sini juga ikut membaik. Gitu. Jadi proloterapi itu apa sih Pak? Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang belum tahu, proloterapi itu kita menyuntikkan zat-zat cairan yang justru menyebabkan radang di sendi lutut tersebut. Kenapa? Mungkin supaya gampangnya saya kasih contoh seperti ini ya Pak ya. Jadi ini lutut ini kan nyeri terus-menerus ya, kita sebut sebagai nyeri kronis. Nyeri kronis ini terjadi peradangan. Nah, badan kita ini kurang mengenali peradangan kecil tersebut. Nah, pada saat kita memberikan injektan atau obat-obat proloterapi, ini justru kita menyebabkan radang hebat di lutut ini. Akhirnya badan kita aware, badan kita menyadari bahwa oh ada peradangan nih di lutut ini. Akhirnya semua zat-zat penyembuh di badan kita itu lari semua ke sini untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, itu inti dari proloterapi. Gitu ya, Pak ya. Jadi untuk proloterapi justru kita menyebabkan peradangan di sini, di lutut ini. Sehingga badan kita akan mengenali, badan kita akan mengirimkan pasukan untuk membuat
supaya area lutut yang tadi kita suntik dengan proloterapi ini menyembuh dengan zat-zat dari badan kita sendiri. Begitu, Pak. Jadi berapa kali harus dilakukan proloterapi, Bu? Proloterapi ya, Pak, ya. Nah, proloterapi itu injektannya kan macam-macam ya, Pak, ya. Yang sering digunakan dan memang lumayan bisa kita gunakan termasuk di daerah-daerah yang terpencil adalah cairan infus dextrose ya, Pak, ya. Itu dextrose yang pekat. Nah, itu tuh kita suntikan ke situ dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Untuk sendi biasanya kita pakai 20%. Nah, itu tuh respon dari masing-masing pasien itu berbeda-beda, Pak. Nanti kita lihat, tapi kebanyakan itu diulang setelah 1 bulan. Nanti kita evaluasi lagi, Pak, nyerinya bagaimana gitu, Pak. Begitu, Pak? Sudah Apakah jelas, Pak? menjawab? Ya, terima kasih. Oke, Terima kasih, dokter. Ya, Pak. Baik. Sama-sama, Pak. Oke. Tadi pertanyaan dari Bapak Ibu Ona ya, kita mengakhiri sesi tanya jawab kita pada webinar kita siang ini. Sebelum saya akhiri, sebelum saya usai webinar ini, saya izinkan kepada Dokter Indri untuk menyampaikan closing statement ya, Dok ya. Sebelum kita menutup webinar kita pada siang ini. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih. Saya stop share dulu ya, Pak, ya. Ya, jadi mungkin dari sharing ilmu hari ini ya, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menekankan sebetulnya Bapak dan Ibu bahwa untuk penanganan osteoartritis, memang osteoartritis adalah penyakit yang paling banyak terjadi menyebabkan nyeri lutut pada usia lanjut. Nah, penanganannya itu tidak hanya berhenti pada saat nyeri hilang atau nyeri berkurang, tapi justru panjang. Ada jangka pendeknya adalah nyeri berkurang, kemudian jangka menengahnya adalah pasiennya aktif kembali, menguatkan ototnya dengan cara penguatan otot, kemudian apabila ada malalignment itu diperbaiki, sehingga nanti efek jangka panjangnya adalah pasien bisa melakukan aktivitas kehidupan sehari-harinya secara fungsional, secara baik, begitu, Pak. Jadi kembali lagi bahwa untuk penanganan nyeri lutut ini tidak boleh bosan, tidak boleh hanya sekali 2 kali datang nyeri hilang sudah hilang lagi pasiennya. Tidak bisa seperti itu karena step-stepnya itu panjang. Begitu, Pak. Baik, Dokter, terima kasih. Saya lanjutkan Pak Chandra, mungkin Anda mau closing statement, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Fajar. Ya, paling saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah ikut hadir di acara webinar awal ini, yang kita membahas mengenai topik osteoartritis ini dan juga osteoporosis. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, apabila mungkin nanti ada mau ada konsultasi lebih lanjut lagi, boleh nih nanti coba mampir datang ke klinik yang sehat. Gitu. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih, Pak. Jangan lupa difoto mungkin Pak Fajar, Oh Pak iya, Chandra. boleh. Yuk kita foto bareng. Iya. Oke, Bapak Ibu yang mau ini silakan menyalakan kameranya di on. Kita foto bareng dulu sebelum acara akhiri ya. Oke. Yuk, pada on kamera dulu, boleh? Enggak? Masih pada off ya, malu-malu sepertinya. Oke. Yuk. Ini ada 2 halaman ya. Saya akan kasih aba-aba ya. Sudah siap ya? Oke, mungkin masih off nih. Yuk, saya tunggu untuk on kameranya. Jangan apa-apa ya, mungkin masih pada malu-malu. Ya, baik. Mungkin gayanya bebas saja ya. Kita jangan terlalu kaku lah. Santai aja gayanya ya. Oke, Ya. saya foto ya. Masih ada yang off sih. Ya, oke, baik. Apa ya? Saya mulai aja ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi boleh ya. 3, 2, 1. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih ya sudah bergabung di webinar kita siang ini.
Oke, sebelum saya akhiri, tadi sudah janji saya,